Ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut bahwa tes harian di Indonesia belum mengikuti saran WHO, yaitu lebih dari 38.000 orang untuk satu hari. Tes PCR sendiri belum merata di seluruh wilayah di Indonesia. Sering masifnya tes dilakukan, maka terlihat hasil positif di wilayah tersebut. Namun, banyak juga wilayah sedikit hasil positif COVID-19, sedikit juga perharinya. Apakah hal itu karena warga yang sudah patuh atau pemerintah daerah yang belum maksimal dalam melakukan tes massal untuk men-tracing penyebaran COVID-19. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kurangnya SDM membuat tes tersebut belum maksimal atau sinergitas pemerintah pusat dengan daerah serta elemen lainnya yang kurang baik? Kita akan bahas pada malam hari ini persoalan tentang kemampuan kita untuk melakukan tes massal COVID-19 untuk memenuhi standar dari WHO. Kita akan bahas apa masalahnya sebetulnya bersama dengan eh, anggota pakar Satuan Tugas Penanganan COVID-19 ada Profesor Askobat Gani. Selamat malam, Prof. Gani. Selamat malam, Pak Baik. Reinhardt. Ada juga Profesor Aryati, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia atau PDS Patklin. Selamat malam, Prof. Aryati. Selamat malam. Baik. Dan ada Pak Hermawan Saputra, anggota tim Satgas Penanganan COVID-19 Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI. Selamat malam, Pak Hermawan. Selamat malam, Bung Renat. Baik, Bapak Ibu menarik malam hari ini saya bersama dengan 3 pakar masing-masing di bidangnya ya. Kita coba untuk menggali persoalan tes massal COVID-19 yang belum merata. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh BNPB ya melalui Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana Pak Agus Wibowo, ini clear sekali mengatakan bahwa belum semua wilayah di Indonesia memenuhi saran dari WHO yang 1 tes per 1.000 penduduk per minggu maksudnya. Nah, ini yang belum mencapai target, masih banyak sekali daerah-daerah yang belum bisa secara maksimal. Saya mungkin ke Prof. Gani terlebih dahulu. Prof. Gani dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Anda melihat kemampuan kita untuk melakukan tes massal ini yang belum merata seperti apa sebenarnya, Prof? Apakah memang sangat sulit atau bagaimana? Ya, pertama diperlukan reagensia dan test kit ya, alat lab. Tapi yang paling berat sebetulnya adalah SDM. Oke, SDM ya? Kalau kita mengandalkan pada rumah sakit itu kan sangat terbatas. Nah, itu sebetulnya perlu diperkuat adalah frontliner pelayanan kita, yaitu puskesmas. Ya, kita punya 10.080 puskesmas yang punya tenaga lab analis hanya 40%. Saya ambil contoh misalnya ada 8 area kita, 8 provinsi menurut presiden yang tinggi ya, positif rate ya. Sumut itu hanya 21% puskesmas yang punya tenaga lab analis. Jawa Barat 34%, Jateng 59%, ya Kalsel itu juga 49%, Papua 14%. Secara nasional hanya 40% tenaga-tenaga yang punya lab analis. Ini pun yang ada belum tentu mampu melakukan tes sesuai dengan persyaratan biosafety. Jadi kami sudah ada Zoom dengan Dinas Kesehatan 514 ya. Saya menyarankan sebetulnya begini, Kepala Dinas misalnya mencatat puskesmas mana yang tidak ada tenaga lab analis. Oke. Ya, kemudian dipilih perawat yang kira-kira mahir, dilatih di rumah sakit, ya kembali ke puskesmas. Ya. Bagaimana melatihnya saya kira nanti Prof. Aryati bisa menjelaskan. Tapi yang paling penting adalah biosafety di puskesmas, bukan hanya tenaga, tetapi mereka juga perlu dilindungi. Itu perlu APD di sana. Ya. Jadi tenaga adalah satu hal. Di samping itu reagensia kita bisa beli ya, tes bisa kita adakan. Tapi tenaga ini tidak bisa cepat. Oleh karena itu apakah ada breakthrough? Nah, saya menyarankan tadi ya di 8 provinsi ada ribuan puskesmas yang tidak punya tenaga lab analis. Oke. Nah, ini perlu diatasi segera. Jadi constraint tenaga itu sangat menghambat kita melakukan tes secara sesuai standar. WHO menyarankan sebetulnya sekitar 50.000 per hari, ini kira-kira 250.000 per hari di seluruh Indonesia. Sekarang ini kan baru sekitar 30.000, jadi masih jauh dari standar yang ditetapkan oleh WHO. Oke, jadi kalaupun agar bisa menjangkau banyak masyarakat, puskesmas ini menjadi garda yang seharusnya dilengkapi begitu ya, Prof. Gani, menurut Anda? Ya, dilengkapi bukan hanya reagensia dan test kit, tetapi SDM. Saya kira SDM ini kendala besar ya. Tidak sembarang orang boleh, nanti Prof. Aryati menjelaskan. Ya, apalagi kalau mengambil swab, ya, misalnya antigen itu kan perlu swab, apalagi PCR. Itu ada syarat-syarat biosafety yang perlu dipenuhi. Oke.
Oke, saya ke Prof. Aryati. Prof. Aryati menyambung tadi yang disampaikan oleh Prof. Gani seperti apa? Ini soal SDM yang kurang, apakah Anda melihat hal yang sama sehingga kita sulit sekali untuk bisa mengejar ketertinggalan untuk melakukan pengetesan terhadap masyarakat berkaitan dengan COVID-19, Prof. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi, mungkin saya menanggapi Prof. Gani tadi ya. Kalau kita melihat dari SDM, sebetulnya kita jangan melihat dari SDM dulu ya. Menurut saya, kita sudah sepakat ya bahwa kita tidak bisa menggunakan rapid test antibody. Tentu Oke. kalau dipahami dulu bahwa rapid test itu ada 3 ya. Ada rapid test antibody, antigen maupun molekuler. Tentu yang paling baik adalah yang molekuler sebagai gold standar. Nah, kemudian untuk pemeriksaan molekuler ini, molekuler itu bisa menggunakan yang namanya PCR gitu kan, PCR molekuler ya. Itu pun juga pemerintah sebetulnya telah memiliki data mapping dari alat PCR ini di Indonesia ada di mana saja. Di samping kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Patoklinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia, ini kami pun juga membantu memapping melengkapi dari data yang ada di Indonesia. Nah, selama ini kalau saya melihat sebetulnya mungkin masih perlu diaktifkan lagi alat-alat PCR yang sudah ada sebelum COVID. Yaitu misalnya nih, pemeriksaan PCR itu kan ada 2 macam. Ada yang istilahnya closed system dan ada yang open system. Yang closed system itu yang sudah ada, misalnya untuk pemeriksaan tuberkulosis, yang dikenal dengan pemeriksaan molekuler yang tes cepat molekuler untuk tuberkulosis TB. Itu bisa diaktifkan juga untuk COVID, untuk pemeriksaan PCR SARS-CoV-2. Kemudian juga sebelumnya kita juga sudah ada nih peralatan untuk pemeriksaan hepatitis B atau untuk HIV. Sudah ada alatnya juga. Itu juga bisa diaktifkan untuk pemeriksaan PCR COVID. Di samping sekarang yang sudah beredar adalah yang open system. Nah, yang open system itu tentu lebih banyak memerlukan pelatihan karena tidak semudah masyarakat tahunya cuma PCR keluar positif negatif, bukan hanya itu saja. Tetapi tadi persyaratan yang telah disampaikan oleh Prof. Gani bahwa untuk safety dari petugas, jadi harus ada safety level yang dilengkapi atau paling sedikit biosafety kabinet tipe 2A dan juga berbagai macam peralatan tambahan atau consumable istilahnya yang harus dilengkapi di tempat tersebut. Jadi tidak mudah hanya sekedar naruh alat PCR langsung jalan, enggak. Satu, perlengkapan dari lab tadi harus dilengkapi. Itu yang sebetulnya mungkin masih kurang, koordinasinya di situ. Apakah lab-lab yang akan di-drop itu sudah memiliki kelengkapan itu? Jangan sampai reagen dan alat di-drop ternyata tempat tersebut tidak siap dengan peralatan yang kekurangan tadi gitu. Jadi misalnya centrifuge, misalnya spin down, misalnya berbagai macam peralatan di laboratorium. Di samping juga tentu kita harus memperhatikan APD dan yang paling penting adalah pelatihan dari SDM-nya. Nah, untuk PCR yang open system tadi itu perlu sekali ada yang namanya istilah agar supaya match antara reagen yang datang dengan alat yang ada, itu ada yang namanya optimasi. Itu semua butuh keterampilan dari petugas ya, dari ATLM. Jadi sebaiknya sebetulnya rangkullah semua pihak. So, kami dari profesi, dari Bespatklin yang memiliki ATLM itu namanya Patelki ya dan lain-lain. Saya kira kalau kita mau bekerja bersama-sama itu insya Allah akan teratasi. Baik, Prof. Aryati, jadi menurut Anda tes seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Artinya tadi Anda mengatakan rapid test untuk antibody sudah tidak bisa lagi ya untuk dilakukan terhadap masyarakat atau bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi begini, Mas, rapid test antibody itu sebetulnya kita tahu bahwa dulu didatangkan karena memang kebutuhan untuk PCR saat itu belum dapat diakses. Bahkan sampai sekarang pun tidak boleh kita pungkiri bahwa masih banyak hasil PCR yang selesainya lebih dari 3 hari, 5 hari, 8 hari, bahkan ada yang sampai 2 minggu. Nah, inilah tidak seragam di Indonesia. Padahal sesungguhnya kalau kita mau jujur, idealnya itu ambilan
yang dihitung itu adalah saat pengambilan swabnya, bukan dari hasilnya jadi. Jadi termasuk untuk keperluan perjalanan atau untuk keperluan misalnya untuk masuk ke kantor atau untuk ujian tes masuk. Nah itu saya kalau menggunakan PCR harus PCR yang cepat, termasuk untuk yang perjalanan yang di bandara ataukah misalnya di kereta api gitu. Nah sedangkan untuk rapid test yang antibody itu memiliki kekurangan dalam hal kalau dia itu non reaktif tidak dapat menjamin bahwa dia itu tidak terinfeksi karena masih masa inkubasi, belum terbentuk antibodi. Maka hasilnya bisa saja dia non reaktif tapi sesungguhnya dia menularkan, jadi kan tidak bisa dipakai. Atau sebaliknya, kalau hasilnya reaktif, apakah belum betul pasti dia positif, belum tentu juga. Karena kami dari BDS Pasklin telah melakukan penelitian yang namanya market surveillance, itu post market survey itu pada rapid test yang ada di Indonesia ternyata memiliki sensitivitas maupun spesifitas yang tidak tinggi. Artinya apa? Jadi non reaktif itu masih mungkin dia itu positif dan menularkan padahal dia merasa aman dan dia sudah berjalan kemana-mana tapi menularkan. Yang kedua, dia hasilnya reaktif, ternyata terlanjur nggak boleh terbang misalnya, padahal sesungguhnya dia itu di swab, tahu dia tuh sering juga hasilnya ternyata PCR-nya itu negatif. Jadi artinya positif palsu dari hasil dari rapid test. Maka rapid test sebetulnya dipakainya tidak hanya tunggal, tapi dipakai sebagai kombinasi. Baik dengan PCR, pemeriksaan antigen, ataukah pemeriksaan laboratorium yang lain. Oke, baik. Saya ke Pak Hermawan Saputra. Pak Hermawan tadi menarik penjelasan masing-masing dari Prof. Gani dan juga Prof. Aryati. Nah, dari IAKMI sendiri ya, sebenarnya sejak awal juga sudah mulai menyoroti untuk mendorong pemerintah agar memperbanyak tes massal yang dilakukan terhadap masyarakat. Apakah memang sangat sulit kalau tadi kita dengarkan pemaparan masing-masing dan apa seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga di daerah agar bisa menjangkau masyarakat untuk bisa lebih banyak lagi melakukan tes massal COVID-19. Tapi dijawabnya nanti Pak Hermawan, kita break terlebih dahulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali di Prime News, kita masih membahas soal tes massal COVID-19 yang belum merata. Hanya ada beberapa daerah saja kalau kita menghimpun apa yang disampaikan BNPB, daerah yang bisa dikatakan sudah memenuhi standar WHO, misalnya ada Sumatera Barat, DKI Jakarta, Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, Gorontalo, dan juga Papua. Sementara kita tahu penyebaran ini sudah masif sekali, apalagi terjadi di Pulau Jawa. Tapi tes massalnya masih jauh dari yang diharapkan. Saya ke Pak Hermawan Saputra. Pak Hermawan, seperti apa Anda melihat pemerintah ataupun di pemerintah daerah dalam hal untuk melakukan tes massal ini? Kalau tadi yang dikatakan Prof. Gani dan juga Prof. Aryati, memang tampaknya SDM menjadi persoalan utama juga ini, Pak Hermawan. Ya, betul sekali apa yang disampaikan Prof. Askobat Gani dan Prof. Aryati. Saya menambahkan, memang problem kita tidak hanya SDM, tetapi kita lihat dari sebaran dulu. Saat ini dari 514 kabupaten kota seluruh Indonesia, laboratorium atau alat untuk penanganan COVID ini, pengetesannya untuk PCR ini sekitar 340 yang well operated, artinya yang beroperasi. Dari sekitar itu, kurang lebih 70% itu adalah open system. Artinya sistem yang mengandalkan juga kemampuan dan kompetensi SDM untuk mengoperasionalisasikannya secara lebih. Hanya sekitar 30% yang sifatnya closed system, yang juga tes cepat molekuler. Nah, ini berarti dari segi kapasitas ketersediaan pun ini menjadi masalah karena belum sepenuhnya. Belum lagi distribusinya. Memang sejauh ini masih menumpuk di Pulau Jawa dan di beberapa kota besar di luar Jawa. Tetapi jangan lupa kasus COVID ini sudah menyebar lebih dari 480 kabupaten kota, hampir 80-90% kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi kecepatan kita dalam menyediakan kapasitas pemeriksaan dan juga pelayanan penanganan COVID ini masih menjadi catatan dikala kasus keseluruhan kumulatif sekarang sudah lebih dari 110.000 kasus COVID positif di Indonesia. Jadi kalau kita pahami, Bung Renal, bahwa 110.000 kasus ini memang tidak bisa lagi kapasitas deteksi kita hanya sekitar 20 ribuan per hari untuk spesimen
melainkan hemat kami bahkan idealnya sudah di 50.000. Jadi 50.000 ini dengan asumsi kita juga ada beberapa indikasi underdetected dan juga underreported. Karena penularan COVID ini terjadi di mana-mana, jadi 110.000 kasus positif itu semacam fenomena gunung es saja. Apalagi mungkin Prof. Aryati lebih paham bahwa sensitivitas pemeriksaan PCR ini juga tidak sepenuhnya 100%, boleh jadi masih sekitar 70%. Jadi kalau 110.000 kasus positif ini hanya mencerminkan 70.000 kasus dari sensitivitas PCR, boleh jadi real casesnya di lapangan sudah lebih dari 160.000 kasus positif. Nah inilah hal-hal yang harus memang memacu kecepatan kita semua, terutama pemerintah pusat dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam penyiapan fasilitas, peralatan laboratorium, sekaligus SDM. Kita ambil contoh pengalaman di Korea Selatan misalnya. Di Korea Selatan itu sistem yang berlaku adalah voluntary. Jadi kesukarelaan tenaga untuk membackup daerah yang paling awal terjadi COVID itu sangat cepat dan juga masif. Kalau di Korea Selatan dulu di awal-awal itu adalah kota Daegu. Daegu itu adalah salah satu kota sebenarnya tidak terlalu padat, tidak seperti DKI Jakarta, tetapi kesigapan pemerintah dengan kedisiplinan masyarakatnya membackup pemerintah untuk adanya kerelaan membantu dari segi SDM, tetapi pemerintah juga sangat responsif dalam menyediakan pelatihan dengan cepat, sehingga distribusi SDM termasuk pemeriksa, termasuk pengambil swab, tenggorokan, dan lain-lain ini begitu cepat. Bahkan ada mobile PCR di sana. Jadi ini menjadi tantangan di Indonesia, dikala kita juga tidak memiliki kebijakan yang firm dalam penanganan COVID, tetapi kita berharap kecepatan pemeriksaan ini menjadi andalan kita. Jadi kecepatan deteksi kita akan mempengaruhi kecepatan tracing dan treatment kita juga. Dan di Indonesia ini harus kita pahami juga, Bung Renal, bahwa kita dalam keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat sekaligus bencana non-alam menghadapi COVID-19. Karena darurat, karena bencana, maka perlakuannya tidak biasa-biasa saja. Tidak bisa kita bicara formalistik bahwa kompetensi itu harus ada STR, harus ada bukti kelulusan, dan harus ada pengakuan dari organisasi profesi. Tetapi karena ada bencana ini, perlakuannya menjadi tidak biasa, pemerintah harus cepat mengoptimalkan, mengajak serta organisasi profesi, dan melakukan pelatihan dengan cepat, masif, dan menyebarkan di berbagai sentra daerah yang memang ada potensi kasus yang akan meninggi, Bung Renal. Nah, menurut Anda, Pak Hermawan, mengapa kemudian tidak semua daerah belum rata ini melakukan tesnya ini? Permasalahannya ada di mana sebetulnya? Apakah ini soal keseriusan pemerintahnya kah? Atau memang keterbatasan lagi-lagi yang harus dihadapkan oleh pemerintah kita, baik di pusat dan juga di daerah? Semua sisi. Jadi sebelum kasus COVID pun di daerah di Indonesia ini ada perbedaan yang sangat dalam satu sama lain antara daerah di Pulau Jawa dengan daerah di luar Jawa itu bermasalah. Jadi cukup jauh gapnya. Dari aspek penganggaran juga akan kelihatan. Prof. Askobat seingat saya ahli dalam perhitungan district health account. Bagaimana penganggaran kesehatan ini sudah terjadi sedari dulu gap antara satu daerah dengan daerah lain, antara provinsi dengan provinsi yang lain. Belum lagi kaitannya dengan aksesibilitas terkait dengan geografi yang berbeda. Kalau kita ambil contoh di Nusa Tenggara dan di Maluku, ini daerah-daerah kepulauan. Sulit kita mengandalkan protokol rujukan, berharap dari puskesmas ke rumah sakit umum provinsi, ketika hanya di sana adanya laboratorium atau RT-PCR, maka hasil bisa kita pastikan tidak akan cepat diketahui apakah 4 hari ataukah yang ideal 2 hari, boleh jadi bisa lebih dari 10 hari. Karena perjalanan rujukan kaitan dengan geografi ini menjadi masalah di daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Dan di Maluku kasusnya sudah cukup tinggi, di Papua juga demikian tinggi. Di Papua transportasinya walaupun kelihatan daratan tetapi mengandalkan transportasi udara. Kalau tidak ada mekanisme tertentu dalam pengiriman swab ini, belum lagi bicara virus transfer mediumnya atau VTM-nya, dan kualitas SDM tadi yang menjadi hulu persoalan juga, memang ini menjadi sebuah masalah yang akan kita hadapi tidak hanya jangka
pendek ini, tetapi juga jangka panjang kalau kita tidak siapkan dengan baik. Jadi persoalan perbedaan kapasitas atau health system kapasitas di daerah ini jauh sebelum COVID sudah terjadi. Tetapi begitu COVID ini tambah dalam perbedaannya karena pengetahuan dan kompetensi satu sama lain. Oke, baik. Sebelum saya ke Prof. Aryati, saya ke Prof. Askobat Gani lagi. Prof. Gani, silakan ada yang ingin ditanggapi. Prof, dari apa yang disampaikan juga oleh Pak Hermawan, ini memang dilihat dari semua sisi. Tampaknya memang masih banyak kekurangannya sehingga untuk bisa mencapai tes massal yang tadi diharapkan tadi. Dari Satgas melihat problem ini sebetulnya bagaimana, Prof. Gani? Begini, saya kira kita harus cepat-cepat membuat capacity mapping. Oke. Apakah pada level provinsi ada 34 provinsi atau kabupaten kota ada 514. Coba kita lakukan mapping, melihat kapasitas dari segala sisi tadi. Ya, alat lab, kata Prof. Aryati penting, kemudian reagensia, tetapi SDM juga. Ya, jangan lupa biaya. Kalau kita sekarang misalnya memutuskan PCR ya, WHO menyarankan kan 50.000 per hari. Itu 15 miliar per hari. Jadi kita juga harus hitung itu ya, ketersediaan biaya. Kalau saya lihat tidak mungkin tadi Pak Herman mengatakan saya sering melakukan asesmen fiskal capacity daerah, tidak mungkin. Sebagian besar kabupaten tidak sanggup. Jadi memang harus dikembalikan kepada APBN. Jadi kita lakukan mapping, kita lihat dari segala sisi. Kemudian kita lakukan strategi untuk melengkapi semua persyaratan tadi. Nah, kami pernah berbicara dengan 514 kepala dinas ya, soal SDM saja. Tadi saya katakan hanya 40% dari 10.000 puskesmas kita yang memiliki tenaga lab analis. Ya, ini kan sudah satu resources yang bisa kita tingkatkan kemampuannya. Jadi misalkan mereka menjadi target pelatihan ya, tapi perawatnya, karena lab analis tidak bisa kita tempatkan segera. Jadi dilakukan quick training, dan tidak tahu berapa lama, Prof. Aryati berarti tahu ya. Kemudian bisa kembali ke puskesmas dan bisa melakukan tes PCR tadi atau mengambil spesimen. Itu satu. Yang kedua barangkali mapping soal geografi. Pak Herman tadi menyebutkan ya, saya tahu Papua, NTT, Maluku, Kepulauan Riau, kemudian di Sulawesi Utara, itu harus dipikirkan juga bagaimana ya tentang rujukan-rujukan spesimen, apakah menggunakan transport udara, tapi jangan lupa itu juga memerlukan safety transport. Jadi mapping yang penting, kemudian atur strategi yang bersifat lokal spesifik. Oke, saya ke Prof. Aryati. Prof. Aryati, silakan ada yang ingin Anda tambahkan atau tanggapi dari diskusi yang sudah berlangsung dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Hermawan dan juga Prof. Gani. Ya baik, terima kasih Mas Reinhardt. Jadi nomor satu saya menyoroti koordinasi. Saya kira penting sekali koordinasi dengan semua pihak. Karena kita tahu bahwa perlu proaktif dari semua pihak, termasuk menggandeng yang di laboratorium, kami yang dari profesi maupun dari Patelki. Tadi telah disampaikan oleh Prof. Gani bahwa memang betul ada lebih dari 50.000 tenaga ATLM atau analis, dan ini pun patologi klinik tersebar di Indonesia sebanyak 1.591 orang. Kami pun dari perhimpunan telah banyak melakukan pelatihan-pelatihan dalam arti membuat webinar dan juga terakhir pelatihan pengambilan sampel swab bersama dengan THT, dengan IDAI dan Patelki. Dan menurut saya itu nomor satu, kita memapping, artinya alat PCR yang telah ada tadi, kemudian didaya gunakan. Nah, tadi Pak Hermawan telah mengatakan bahwa 30% closed system tadi itu tolong itu didaya gunakan, karena itu tidak terlalu membutuhkan artinya pelatihan yang intens ya. Sedangkan untuk 70% tadi yang disampaikan oleh Pak Hermawan, saya apresiasi bahwa memang data itu 70% itulah yang sangat penting dilakukan pelatihan-pelatihan. Jadi PCR yang memang sudah di-drop oleh pemerintah, tolong diperhatikan apakah bisa dikerjakan apa dengan hanya meng-drop aja reagen tanpa lihat kesiapan dari laboratorium itu sendiri. Satu, siapkan safety dari lab itu sendiri, dan alat PCR yang diberikan itu apakah sudah tapi dengan perlengkapan yang seharusnya agar dapat jalan alat PCR-nya ini. Kemudian yang kedua, pelatihan. Jadi pelatihan SDM ini sangat dibutuhkan. Karena kita tahu jadi bahwa pelatihan dari pengambilan sampel swab sangat mempengaruhi hasil. Kemudian tadi telah dikatakan juga jenis swab maupun PTM-nya. Kemudian kalau tidak bisa mengerjakan sendiri nggak masalah. Asal tahu cara pengiriman yang baik ke center yang terdekat di mana itu ada,
kemudian di sanalah tempat yang akan dilakukan nanti proses PCR-nya. Dari mendapatkan DNA virusnya sampai ke amplifikasi, deteksi, dan hasilnya. Jadi nomor satu adalah dari koordinasi semua pihak dan melengkapi alat PCR yang telah di-drop oleh pemerintah tadi dengan perlengkapan-perlengkapan yang seharusnya. Demikian. Oke, baik. Baik, saya ke Prof. Gani lagi. Prof. Gani, kalau tadi Pak Hermawan juga katakan ini seperti fenomena gunung es ini. Jadi bisa jadi kemudian real case-nya berbeda dengan angka yang saat ini memang sudah diumumkan. Seperti apa Anda melihat itu, Prof. Gani? Ya, memang selama ini ada mispersepsi ya. Diumumkan jumlah kasus yang ditemukan. Itu kan tergantung intensitas besarnya sampel kita. Ya. Kita bisa menurunkan temuan kasus besok menjadi 0 kalau kita tidak lakukan testing. Jadi lebih penting sebetulnya adalah positivity rate-nya, berapa persen dari yang diperiksa itu positif. Ya, misalnya DKI sekarang kan tinggi sekali, sampai 5,9%, jauh di atas rekomendasi WHO misalnya di bawah 5%. Nah, itu lebih penting daripada jumlah total kasusnya, karena jumlah total kasus itu kemarin saya ditanya, aku bisa naik turun? Saya katakan tergantung dari jumlah testing. Nah, kalau kita lihat positivity rate-nya memang trennya naik sekali ya. Trennya di Indonesia ini kan secara kumulatif secara grafiknya tuh menanjak. Ya. Kemudian kapan ini kita bisa membuat landai ya. Flattening the curve itu masih jauh saya lihat ini kalau melihat tren kenaikan. Jadi yang penting sekali lagi kita lihat adalah positivity rate-nya. Nah, kalau kita pakai katakanlah misalnya tadi sensitivity dari PCR itu kalau nggak salah Prof. Ari, Pak Hermawan kan sampai di atas 50% ya, sensitivity-nya. Cuman false positif negatifnya kira-kira 10%. Nah, itu bisa kita ambil gunung esnya kan 100/90 kali sekian. Tetapi bukan itu saja. Ya, berapa besar sampel yang kita periksa. Kemudian sampel ini populasi bagi sampel dikalikan yang positif. Jadi itu lebih besar lagi gunung es yang berada di bawah puncak itu, Pak Hermawan ya. Saya belum hitung persisnya, tapi mungkin lebih dari berapa tadi, 160.000. Perkiraan saya bisa 3-4 kali lipat sesungguhnya. Jadi artinya apa? Artinya ya positif mungkin berkeliaran di mayoritas penduduk yang belum kita periksa. Nah, oke, nanti itulah pentingnya. Ya. Nanti direspon oleh Pak Hermawan soal itu usai jeda, termasuk juga saya akan tanya seberapa bahaya jika kemudian pemerintah kita belum bisa mengejar target untuk melakukan tes tadi, sementara case-nya ini semakin bertambah. Karena tadi Prof. Gani juga sempat singgung, bisa jadi kemudian masih banyak masyarakat yang memang sudah positif, tapi memang karena belum ada dites, jadi tidak mengetahui soal itu. Kita bahas nanti di segmen terakhir dialog. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke segmen terakhir dari dialog pada malam hari ini. Mudah-mudahan tujuan kita untuk mengingatkan semua pihak, pemerintah dan juga masyarakat untuk lebih aware dan mendorong terus untuk dilakukan tes massal, karena tampaknya dari diskusi ini kita bisa simpulkan sementara bahwa memang ini sangat mendesak dan harus dilakukan untuk bisa mencapai target sesuai dengan standar. Pak Hermawan, dari Anda kesimpulan dan juga seberapa bahaya kalau kemudian kita tidak bisa mengejar ketertinggalan ini, Pak Hermawan? Ya, kita belajar dari Amerika dan Brazil ya, dua negara besar di benua Amerika. Amerika Serikat itu penduduknya sekitar 330 jutaan. Sekarang kasusnya lebih dari 4.200.000 diantaranya meninggal dunia. Kasusnya naik terus, tetapi Amerika adalah negara yang mampu melakukan testing dengan cepat, dengan masif, maka angkanya wajar kelihatan sampai jutaan kasus. Dan ini menunjukkan virus corona ini tidak main-main. Penularannya cepat sekali, padahal Amerika termasuk negara yang cukup terlambat untuk memastikan ada kasus di negaranya. Brazil juga sama. Brazil itu penduduknya kurang lebih 220 juta, masih lebih banyak Indonesia. Sekarang kasusnya sekitar 2 jutaan dan juga puluhan ribu orang meninggal dunia. Upaya-upaya sudah banyak dilakukan oleh Brazil juga. Nah, sekarang negara kita ini adalah negara yang tidak hanya daratan, tetapi ribuan pulau dengan juga kapasitas daerah yang berbeda-beda, penduduknya 267 juta sekitar itu. Nah, sekarang kita masih di angka 110 ribuan kasus. Kita tidak berharap seperti Amerika dan Brazil, tetapi kita ingin mengatakan bahwa kita harus bersiap diri, dua kata kunci, pooling resources.
mengumpulkan semua sumber daya dan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada, termasuk yang disampaikan Prof. Aryati, bagaimana pemeriksaan-pemeriksaan untuk TB, MDR, dan HIV yang dulu-dulu itu bisa ditransformasi, mungkin cartridge-nya atau reagennya disiapkan sedemikian rupa untuk optimasi penanganan COVID juga. Walaupun TB juga menjadi bahaya ketika COVID tidak mampu kita kendalikan. Di sisi lain juga ada yang disebut dengan task shifting. Ini poin yang kedua yang harus dilakukan. Mengandalkan teman-teman patologi klinik, analis, dan profesional di bidang laboratorium dan pemeriksaan ini tidak cukup. Karena kita akan berkaitan dengan kecepatan dan juga kuantiti. Jadi volume dan kecepatan ini akan menentukan ke depan, sehingga adanya task shifting, boleh jadi ada tenaga perawat, bidan, tenaga-tenaga kesehatan yang lain, yang mungkin ditransformasikan dalam bentuk pelatihan tertentu untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka untuk melakukan pemeriksaan. Seiring sejalan dengan pooling resources tadi, bagaimana regensia, bagaimana cartridge, bagaimana alat atau swab tenggorokan, stick, dan lain-lain ini tersedia dan dipersiapkan dengan baik. Ini niscaya dan ini wajib dilakukan. Karena kita tidak ingin meledak seperti negara lain, terlambat kita menangani. Dikala kita juga tidak memiliki kebijakan pada level nasional dan daerah yang powerful, yang firm untuk penanganan COVID ini. Jadi yang terakhir yang ingin saya sampaikan, saat ini pemerintah harus proaktif mengajak serta organisasi profesi, para peneliti, para pakar di bidang kesehatan, khususnya di bidang kesehatan masyarakat, untuk betul-betul mengoptimalkan penanganan COVID agar lajunya cepat terlewati di Indonesia. Kalau puncak kasusnya atau transmisinya mampu kita kontrol dan lewati dengan baik, baru kita enak berbicara bagaimana persoalan sosial, ekonomi, pariwisata, sosial keagamaan, dan lain-lain untuk kita lakukan refresh dan juga rebound untuk meningkatkan dinamika pembangunan kita di masa datang. Kira-kira demikian. Belum terlambat Pak Hermawan kita untuk bisa menangani ini lebih baik lagi dalam hal pengetesan, karena Anda katakan ini sudah seperti fenomena gunung es, bahkan angkanya mungkin real case-nya jauh lebih banyak dibanding angka yang keluar setiap harinya. Harus tetap optimis. Oke, baik, harus tetap optimis. Saya ke Prof. Aryati. Prof. Aryati, dari Anda bagaimana Prof melihat ke depan ini agar penanganan lebih baik lagi dan juga pengetesan bisa dilakukan oleh pemerintah lebih banyak lagi? Baik, terima kasih Mas Reinhardt. Jadi sama seperti halnya dengan Pak Hermawan tadi, saya mungkin menegaskan kembali bahwa perlu aktifkan semua alat PCR yang telah ada sebelum ada COVID ini dengan melengkapi cartridge-nya, ya, melengkapi reagensianya, samping dengan mengoptimalkan yang sudah dikirim oleh pemerintah dengan melengkapi semua kekurangan yang ada. Yang kedua, tentu penjaminan dari pemantapan mutu yang bisa menjamin PCR yang baik. Jangan sampai hasil positif itu positif palsu sehingga membuat keresahan. Dan jangan sampai juga negatifnya adalah negatif palsu, walaupun kita tahu bahwa memang sensitivitas PCR itu sekitar 65-80-90%. Jangan spesinya memang harusnya 100% kalau tidak ada kesalahan dalam pengerjaan, ya. Jadi menjamin pemantauan mutunya yang berkualitas. Yang ketiga yang justru yang paling penting adalah perlu edukasi pada masyarakat. Saya melihat sekarang stigma masyarakat itu sangat takut kalau ketahuan mereka PCR COVID akan dihindarkan, akan disingkir-singkirkan oleh lingkungannya, akan diusir dan lain-lain. Tolong mungkin bisa pemerintah membantu untuk edukasi masyarakat yang benar, sehingga mereka tidak takut untuk dilakukan testing. Jadi tidak takut dilakukan deteksi massal. Seperti saya lihat ada yang sudah disediakan oleh pemerintah, ternyata kosong, nggak ada yang mau periksa karena takut kalau ketahuan. Kalau ketahuan nanti mereka diambil paksa dari rumahnya, misalnya seperti itu. Jadi tolong mungkin justru peran dari pemerintah dalam hal ini untuk mengedukasi masyarakat agar tidak takut untuk dilakukan tracing tadi, ya, di testing tadi. Jadi supaya mereka yang OTG itu bisa ketahuan, tidak menjadi sumber penularan lagi, sehingga bila mereka sadar mereka itu positif akan menularkan ke yang lain, mereka dengan sadar diri mereka akan periksa dan tidak dicemooh oleh lingkungan maupun masyarakat. Mungkin itu Mas Renhard, terima kasih. Oke, jadi Anda melihat
minimnya edukasi atau pesan kepada masyarakat soal pentingnya tes ini sehingga juga menjadi salah satu faktor bahwa masyarakatnya juga banyak yang menolak sebetulnya karena berbagai alasan, ada takut dan lain sebagainya. Seperti itu ya Prof. Aryati, itu bagaimana? Iya betul Mas. Jadi saya tuh melihat bahwa stigma orang yang terkena COVID ini gitu, mereka tuh merasa nanti kalau ketahuan mereka akan disingkirkan oleh lingkungannya. Atau mereka nanti akan dijemput paksa, karena yang terjadi di beberapa tempat seperti itu. Nah itu pemahaman seperti itu tolong mungkin diluruskan. Jadi tidak ada lagi ketakutan masyarakat yang diperiksa itu, dan mereka akan sadar diri bahwa kalau mereka diperiksa mereka positif, walaupun mereka OTG tidak ada gejala, maka mereka akan sadar diri misalnya pasti mandiri di rumah selama 14 hari, misalnya tidak pergi keluar rumah gitu. Tapi kalau mereka takut dengan kondisi yang ada, mungkin mereka tidak rela atau mereka tidak berani untuk diperiksa. Itu antara lain juga yang perlu. Jadi bukan hanya tadi kita sudah mempersiapkan semua PCR-nya, kita sudah melatih SDM yang mumpuni, tetapi kalau ternyata yang diperiksa itu ternyata tidak berani, jadi hanya yang kita diperiksa, maka akan tidak terdeteksinya mereka-mereka yang menjadi sumber penularan yang tidak bergejala tadi, Mas. Iya. Itu juga masalah yang cukup penting juga untuk segera diselesaikan. Saya ke Prof. Asko Badgani. Prof. Gani, seperti apa dari Anda ini? Kalau kita lihat ya Prof. Gani, apa yang disampaikan oleh BNPB lewat Pak Agus ini optimistis pemerintah bisa melakukan tes sekitar 30.000 per hari, tapi sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Tapi tentu optimis saya tidak cukup sampai di situ, tapi perlu juga action sebetulnya saat ini. Seperti apa, Prof? Ya kita ada uang untuk beli ya, kan alokasi buat COVID 400 triliun lebih ya. Jadi kita bisa beli regensia, kita bisa lengkapi alat-alat yang disampaikan Prof. Aryati. Tetapi kalau SDM tidak bisa dengan cepat. Iya. Tadi Pak Herba menyebutkan ada tes shifting yang sudah kami sarankan mungkin lebih sebulan yang lalu agar 514 kepala dinas menghitung berapa puskesmas yang memerlukan pelatihan. Di situ tidak ada lab analis, ya, ATLM. Bisa diambil perawat atau bidan, kemudian dilatih di rumah sakit dengan pelatih yang kompeten. Itu perlu dilakukan dengan cepat, ya, kalau kita ingin meningkatkan testing ini. Jangan lupa bukan hanya alat, regensia, dan tenaga, tetapi juga safety. Jadi ada APD, jadi harus lengkap itu. Itu pertama yang saya sampaikan. Kedua, Prof. Aryati, ada juga hasil survei saya kira bulan lalu, masyarakat itu bukan takut, tapi tidak percaya bahwa COVID ini berbahaya. Itu tinggi kok, hampir 36% yang disurvei, itu lembaga survei dari Singapura. Orang Indonesia menganggap ini bukan sesuatu yang berbahaya, sama seperti flu biasa. Dan kita tahu ada kelompok-kelompok masyarakat yang dengan sistematik menyebarkan isu itu. Jadi sangat penting juga di samping tadi menghilangkan ketakutan, membangkitkan kesadaran kepada masyarakat bahwa ini COVID berbahaya ya. Oleh karena itu saya kira risk communication kita perlu ditingkatkan. Tidak bisa pakai bahasa-bahasa teknis, Pak Hermawan, tetapi perlu juga menggunakan bahasa-bahasa budaya lokal seperti di Madura, NTT itu ada lagu-lagu atau di Aceh. Ini perlu cepat kita lakukan sehingga peran serta masyarakat itu bisa meningkat. Yang terakhir yang saya sampaikan, testing itu adalah satu step. Ada hal lain juga yang sama pentingnya adalah follow up dari testing. Kalau orang positif, masalahnya adalah mau diapakan ini orang. Kita menyarankan misalnya isolasi mandiri dalam bentuk apa? Apa ke rumah? Ya, saya ditelepon oleh puskesmas yang ramai di Jakarta Utara. Kami temukan ini sampai sekian ratus yang positif. Kami apakan ini, Prof? Dikirim ke Wisma Atlet penuh. Disuruh ke rumahnya kumuh padat sekali. Jadi mesti jangan keluar. Nah, kami sudah bicara dengan para Dinkes, barangkali puskesmas bersangkutan bekerja sama dengan camat atau kepala desa bisa menggunakan sekolah-sekolah yang kosong menjadi tempat isolasi berbasis institusi, ya dikoordinir oleh masyarakat, kemudian mungkin kalau di daerah pakai dana desa, sehingga puskesmas bisa secara reguler memantau pasien-pasien yang melakukan isolasi mandiri atau isolasi berbasis institusi tadi. Jadi bukan hanya testingnya, nanti kita naikkan katakanlah 50%. Sesuai dengan saran WHO. Terus mau diapakan? Jadi ada ikutan dari langkah-langkah yang perlu kita lakukan setelah itu. Ini sangat penting juga kita rencanakan secara komprehensif dari hulu sampai ke hilirnya. Oke. Tapi Anda juga optimistis, Prof. Gani, bahwa pemerintah bisa memenuhi target yang diharapkan untuk pengetesan secara massal ini? Kalau kita bertindak hari ini, iya. Tapi kalau kita tunda-tunda itu satu. Kedua tadi Prof. Aryati ya, koordinasi
horizontal antara lembaga-lembaga terkait, juga koordinasi pusat dengan daerah. Oke. Itu perlu sekali. Saya menyarankan dari awal untuk menghadapi pandemi seperti ini harus ada kesatuan komando, unity of command. Oleh karena itulah kenapa gugus tugas itu di Roma menjadi satuan tugas. Jadi satu komando itu, baik horizontal maupun vertikal. Oke, baik. Prof Gani, terakhir tadi juga sempat kita bahas soal masyarakat yang menganggap bahwa tidak mau tes karena mungkin tidak tahu, tapi juga tidak mau tes karena menganggap COVID ini tidak begitu berbahaya begitu ya. Dan tadi Anda mengatakan jumlahnya juga cukup banyak ini. Artinya perlu juga pesan kepada masyarakat kita dari pemerintah atau pihak-pihak terkait agar bisa kembali lagi mengedukasi seperti tadi dikatakan oleh Prof Aryati juga. Seperti apa, Prof? Ya, oleh karena itu ya, ini kan risk communication ya. Packaging dari pesan-pesan kita. Kalau kita laporkan hari ini naik sekian, mati sekian, itu tidak ada isinya. Angka-angka barangkali berguna bagi perencana dan kalangan akademis. Tapi bagi masyarakat harus kita pergunakan bahasa-bahasa lokal. Saya kenal misalnya ada Pak Abu itu kepala dinas di Situbondo, itu menggunakan dialek-dialek Madura. Di NTT ada lagu-lagu itu sekarang. Itu inisiatif lokal yang perlu kita dorong di tempat-tempat lain juga. Sehingga pesan itu generiknya sama Sabah Merauke, tetapi packagingnya berbeda. Karena bersifat cultural bound, terikat kepada budaya lokal. Dan dilakukan secara intensif. Jadi misalnya berbicara itu bukan hanya orang-orang yang teknis mengetahui, termasuk alim ulama, termasuk LSM, termasuk artis. Silakan itu semua agar masyarakat sadar betapa misalnya COVID ini memang berbahaya dan bagaimana masyarakat harus melakukan 3M, plus nanti ya kalau diminta dilakukan testing ya hadir untuk diperiksa. Oke, baik. Satu lagi, perlu juga ada mitigasi untuk stigma. Kadang-kadang stigma juga kadang-kadang direkayasa. Iya. Stigma tadi yang juga tadi sudah dibahas. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas malam hari ini mendorong semua pihak, terutama pemerintah untuk lebih bergerak cepat lagi. Masih optimis, belum cukup terlambat tadi juga Prof Hermawan katakan, tapi harus segera dilakukan. Tadi Prof Gani juga katakan harus hari ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa mendorong pemerintah untuk lebih cepat lagi melakukan tes massal dan memperbaiki banyak kekurangan termasuk koordinasi antara pusat dan daerah juga dengan semua elemen yang bergerak untuk bisa mengurangi atau dalam hal penanganan COVID-19 di Indonesia. Terima kasih banyak Profesor Askobat Gani sudah bergabung bersama dengan kami malam hari ini. Profesor Aryati, terima kasih banyak juga sudah bergabung dan juga Pak Hermawan Saputra, terima kasih banyak untuk waktunya malam hari ini. Terima kasih.